Halo guys, selamat datang di channel Waton Creator. Selamat menyaksikan video hasil kelompok konsep teori sastra tentang sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa 1945 sampai sekarang. Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, tahun 1945 sampai sekarang. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Semua negara memiliki sistem tertentu untuk menjalankan roda kepemerintahan. Hal itu bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan terarah. Negara Indonesia pertama kali mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bangsa Indonesia pun melewati banyak tantangan bernegara dan berbangsa dari era Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia pun sempat berganti beberapa kali. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut. Sistem pemerintahan periode tahun 1945 sampai tahun 1949. Sistem pemerintahan awal yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Namun, seiring datangnya sekutu dan dicetuskannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 November tahun 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dan kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh Presiden sampai tanggal 14 November tahun 1945. Berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 ini, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh Presiden beralih ke tangan Menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer. 1. Lama periode tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. 2. Bentuk negara, kesatuan bentuk pemerintahan, Republik. 3. Sistem pemerintahan, presidensial konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan periode tahun 1949 sampai tahun 1950. Adanya konferensi meja bundar KMB antara Indonesia dengan delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Dengan ditetapkannya Konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka sistem pemerintahan saat itu disebut parlementer semu. 1. Lama periode, tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 15 Agustus tahun 1950. 2. Bentuk negara, Serikat Federasi. Bentuk pemerintahan, Republik. 3. Sistem pemerintahan, parlementer semu. Kuasi, parlementer. Konstitusi, Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan periode tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada periode tahun 1950 sampai tahun 1959 ini sering disebut sebagai demokrasi liberal. Hal ini karena digunakannya prinsip-prinsip liberal pada sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, namun konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 antara lain yaitu 1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 2. Pembubaran konstituante. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dikeluarkannya dekret presiden ini diiringi dengan perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. 1. Lama periode, tanggal 15 Agustus tahun 1950 tanggal 5 Juli tahun 1959.
2. Bentuk negara, kesatuan bentuk pemerintahan, republik. 3. Sistem pemerintahan, parlementer konstitusi. UUD-S 1950. Sistem pemerintahan periode tahun 1959 sampai tahun 1966. Orde Lama, oleh Soekarno-Hatta. 1. Lama periode, tanggal 5 Juli tahun 1959 tanggal 22 Februari 1966. 2. Bentuk negara, kesatuan bentuk pemerintahan, republik. 3. Sistem pemerintahan, presidensial konstitusi, UUD 1945. Dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959 mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia ke sistem pemerintahan presidensial. Dalam masa ini sistem demokrasi ini termasuk sistem demokrasi terpimpin yang berarti seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Masa kepemimpinan Soekarno disebut sebagai Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955, konflik dengan Malaysia hingga keluarnya Indonesia dari PBB untuk sementara. Puncaknya terjadi konflik dan perselisihan antara militer dan Partai Komunis Indonesia, PKI, hingga memicu peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September tahun 1965. Sistem pemerintahan periode tahun 1966 sampai tahun 1998. Orde Baru, oleh Soeharto. 1. Lama periode, tanggal 22 Februari tahun 1966 sampai 21 Mei tahun 1998. 2. Bentuk negara, kesatuan bentuk pemerintahan, republik. 3. Sistem pemerintahan, presidensial konstitusi, UUD 1945. Terjadinya peristiwa G30 SPKI pun menjadi pemicu mundurnya Soekarno dari posisi presiden sekaligus berakhirnya era pemerintahan Orde Lama. Sebagai gantinya diangkatlah Soeharto sebagai presiden sekaligus menjadi penanda dimulainya pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan yang digunakan di masa Orde Baru adalah presidensial. Dalam masa Orde Baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Masa Orde Baru akhirnya berakhir di tahun 1998 usai Soeharto mundur akibat desakan mahasiswa dan warga. Hal ini juga dipicu krisis ekonomi dan kerusuhan yang banyak terjadi. Era reformasi sistem pemerintahan periode tahun 1998 sampai sekarang, yang dipimpin oleh Baharudin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang. 1. Lama periode, tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai sekarang. 2. Bentuk negara, kesatuan bentuk pemerintahan, republik. 3. Sistem pemerintahan, presidensial konstitusi, UUD 1945. Usai Orde Baru jatuh, maka Indonesia memasuki era reformasi. Dalam era reformasi, Indonesia masih menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. Untuk konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945 setelah amandemen. Di era reformasi, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali dan yang kini digunakan hasil amandemen sejak tahun 2002. Posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dihapus. Selain itu akan dilaksanakan pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat dimulai sejak tahun 2004 lalu. Dua perubahan tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan status fundamental norm yang tercantum dalam pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada DPR dan partai politik di Indonesia untuk mengawasi pemerintah secara kritis. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga bisa membantu dan jangan lupa like, comment, and subscribe.